Hi everyone, today's topic is about to be. Jadi topik hari ini adalah tentang to be dengan subtopics, definition, kinds of to be, and usage kinds of to be. Subtopiknya adalah definisi jenis-jenis to be dan penggunaan jenis-jenis to be tersebut. Oke, kita langsung saja. Untuk perkenalan, sebelum kita masuk ke to be, kita berangkat dulu dari verb. Verb itu adalah kata kerja. Di dalam bahasa Inggris, kata kerja atau verb itu ada dua. Yang pertama adalah main verb, kata kerja utama, yang juga disebut predikat di dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua bentuk verb yang lainnya adalah auxiliary verb. Auxiliary verb atau kata kerja bantu, yang menghubungkan dua kata dalam kalimat. Itu menghubungkan subjek dengan kata main verb lainnya atau menghubungkan subjek dengan kata keterangan. Salah satu contoh auxiliary verb yaitu to be yang akan kita bahas pada video kali ini, dan auxiliary lainnya ada do, does, did, have, has, had, dan modals. Jadi keempat jenis ini adalah contoh dari auxiliary verb atau kata kerja bantu. Sekarang kita masuk ke dalam to be-nya. Ya, to be itu adalah kata kerja bantu, tadi sudah saya jelaskan, menghubungkan dua kata yaitu subjek dan kata kerja main verb lainnya atau subjek dan kata keterangan lainnya. Arti to be di dalam kalimat bisa ada, adalah, berada, merupakan, atau meaningless, tidak ada artinya sama sekali. Seperti contoh, I blank 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 beautiful. I adalah subjek, beautiful adalah kata keterangan. Untuk menghubungkan kedua kata ini kita membutuhkan to be. To be untuk I adalah am. So kalimatnya menjadi I am beautiful. Artinya saya cantik. Di dalam kalimat ini to be am artinya meaningless, tidak ada arti. Kita tidak mengartikan I am beautiful menjadi saya adalah cantik, ya kan? Contoh lainnya, she is my teacher. Is atau to be is di sini artinya dia adalah guru saya, artinya adalah. They are my friends. Mereka adalah teman saya. To be are di dalam kalimat ini artinya adalah. Kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh lain penggunaan to be, kalian bisa baca sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam kinds of to be, jenis-jenis to be. Jenis-jenis to be itu didasarkan oleh bentuk tenses-nya. Kalau bentuk tense-nya adalah present, to be-nya adalah is, am, are. Kalau past simple, to be-nya adalah was, were. Kalau bentuk dasarnya to be adalah be. Harusnya kita bahas ini dulu. Bentuk dasar to be adalah be. Kalau bentuknya present is, am, are. Past, was, were. Dan verb 3 atau past participle, bentuk to be-nya adalah been. Kemudian kalau verb ing atau present participle, bentuk to be-nya adalah being. Jadi ada berapa jenis? Ada 5 jenis to be berdasarkan bentuk tenses-nya. Nah, sekarang kita bahas usage of to be, penggunaan to be berdasarkan tense yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah present, simple present tense. Simple present tense atau present, tadi to be-nya ada 3 yaitu is, am, are. Kita bahas dulu. Is itu digunakan oleh subjek she, he, it. Am digunakan oleh subjek I. Are digunakan oleh subjek they, we, you. Nah, penggunaan to be menurut rumus simple present tense yaitu subjek, setelah subjek plus to be, kemudian nanti akan diikuti oleh adjective atau noun atau place or time, keterangan waktu atau tempat. Contohnya, the man itu adalah seorang laki-laki berjumlah 1, maka bisa diganti oleh he. Oleh karena itu, karena he pakai is, maka the man to be-nya adalah is. Begitu ya teman-teman, untuk mengkorelasikan penggunaan is, am, are itu terhadap subjek-subjek apa saja, dikorelasikan saja, karena tidak semua kalimat pakai pronoun I, you, we, they, we, she, he, it. Jadi kalian harus bisa mengkorelasikan setiap subjek dengan pronoun ini untuk mengetahui to be apa yang dipakai. Seperti the man itu karena laki-laki dan jumlahnya 1 sama dengan he, maka the man to be-nya adalah is. The man is teacher. Begitu. Artinya laki-laki itu adalah atau merupakan seorang guru. Is di sini artinya adalah atau merupakan. Untuk membentuk to
to be ini menjadi negatif atau kalimat itu menjadi negatif, tinggal ditambahkan saja not setelah to be-nya. Menjadi my father is not here atau the man is not here. Oke, kalau disingkat isn't. The man isn't here. The man isn't a teacher. My father isn't here. Begitu. Oke. Alright, kalau untuk membuat pertanyaan dengan to be-nya ditaruh di depan atau terlebih dahulu ditaruh di awal kalimat, kemudian subjeknya. Seperti contoh, are you fine today? Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Dan untuk menjawab pertanyaan yes no questions ini, kalau jawabannya adalah yes, menjadi yes I'm fine today. Oke. Pertanyaan juga bisa dimulai dari kalimat negatif. Jadi, isn't she your mother? Apakah dia bukan ibu kamu? Jawabannya kalau no menjadi no, she is not. Not-nya diletakkan setelah to be. Oke, kita lanjut sekarang bentuk tense simple past tense. Simple past to be-nya adalah was, were. Penggunaan was untuk subjek she, he, it, dan I. Were untuk they, we, you. Kalau pattern sama seperti sebelumnya. Kita lihat contoh sekarang. I, to be-nya adalah was, so become I was a soldier 10 years ago. Artinya, saya dulu adalah seorang tentara. Saya adalah seorang tentara 10 tahun yang lalu. Nah, kalau penggunaan was atau were ini digunakan untuk merujuk pada keadaan yang sudah terjadi di masa lalu, yang sekarang sudah tidak lagi, begitu. Alright, penggunaan untuk kalimat bertanya itu sama dengan yang sebelumnya, tinggal ditaruh di depan ya to be-nya. Seperti were you there when it happened? Apakah kamu berada di sana ketika itu terjadi? Jawabannya juga yes, I was for positive. Negatif, no it wasn't. No I was not, maksud saya no I was not, tinggal ditambahkan not untuk negatif. Next. Sekarang kalau bentuk tense-nya adalah future. Kalau future kan dia menggunakan will atau shall, dan setelah will shall, kalau kalian ingat itu akan diikuti infinitive. Ya, kalau kalian ingat pattern atau rumus future itu setelah will atau shall diikuti oleh infinitive, bentuk dasar. Bentuk dasar dari to be itu adalah be. So, to be atau be-nya akan diletakkan setelah will atau shall. Sekarang karena semuanya pakai be, subjek, untuk semua subjeknya pakai be, kita akan bahas will atau shall-nya. Untuk will, penggunaannya oleh I, you, they, we, she, he, it, atau semua subjek. Sedangkan untuk shall hanya bisa dipakai oleh I dan we. Contohnya, she will be a doctor this year. Dia akan menjadi seorang dokter tahun ini. Contoh lainnya, I shall be your partner soon. Saya akan menjadi partner kamu segera. Untuk negatifnya, contohnya I will not be there late. Saya tidak akan tiba di sana telat. Penggunaan not-nya itu beda dengan present sama past. Kalau not-nya diletakkan setelah to be, kalau di future ini not-nya diletakkan setelah will atau shall. Guys. Sekarang kita lanjut. Nah, jikalau tense-nya adalah present perfect. Present perfect itu menggunakan kata kerja past participle atau verb 3, maka to be yang dipakai adalah been. Been ini diletakkan setelah have dan has. Jadi menurut pattern tenses-nya masing-masing, ya teman-teman. Pattern-nya subject plus have atau has plus been, kemudian diikuti adjective non present time. Not-nya kalau untuk membuat kalimat negatif dengan present perfect tense, not-nya itu setelah have dan has, ya, bukan setelah been. Sama dengan future, dia penggunaan not-nya setelah auxiliary lainnya. Ya, auxiliary lain di future adalah will atau shall. Auxiliary lain di present perfect atau perfect adalah has atau have atau has, dan nanti di past perfectnya had. Itu nanti setelah ini. Untuk penggunaan have been itu digunakan oleh subjek I, you, they, we. Untuk has been digunakan oleh subjek she, he, dan it. Kita lihat contohnya. She has been there since yesterday. Dia sudah berada di sana sejak kemarin.
Oke, has dan have itu diartikan sudah. Untuk menegatifkan kalimat ini menjadi she has not, she hasn't. Ya, has not disingkat hasn't, have not disingkat haven't. So she hasn't been there since yesterday. Artinya dia tidak berada di sana sejak kemarin. Oke. Contoh lainnya, I have been a teacher for 6 years. Oke, keterangan tahunnya ketinggalan. Kita umpamakan 6 years. Saya sudah menjadi seorang guru selama 6 tahun. Oke. Untuk pertanyaan, have you been at home? Apakah kamu sudah berada di rumah? Untuk positif jawabannya, yes I have. Untuk negatif, no I have not, or no I haven't. Oke. Sekarang kita masuk ke tidak ada past perfectnya. Past perfectnya, untuk past perfect nanti ini rumusnya have has-nya itu diganti jadi had. Oke, itu saja perbedaannya, yang lainnya sama. Sekarang kita masuk ke to be setelah introductory there. Jadi to be juga bisa digunakan setelah there. Contohnya there is or there was. Jikalau setelah is dan was adalah benda yang singular atau terdiri dari satu. Kalau there are atau there were setelah sebelum benda yang jamak, digunakan sebelum benda yang jamak atau lebih dari satu. Oke, there will be terserah mau tunggal atau jamak bisa. There must be juga terserah. There should be sama terserah. Oke, there have been setelah benda yang tunggal dan jamak juga bisa. Oke. Alright guys, sekarang kita masuk ke contohnya. Ini dia, there is a new dictionary in my bag. Ada sebuah kamus baru di tas saya. Oke, untuk there is atau there dan setelah itu to be artinya adalah ada. Oke, kalau dia bentuk negatif menjadi there isn't, tinggal ditambahkan not setelah to be. Tapi kalau ada must, should, might, and will itu, maka not-nya setelah must, should, dan might, dan will itu. Oke, setelah auxiliary lainnya. Kalau must contohnya there must not be something between them. Pasti tidak ada sesuatu antara mereka. Oke, yang penting arti dari there setelah to be adalah ada. Oke, kalau dia ada not berarti menjadi tidak ada. Oke, to be di dalam imperatif atau kalimat perintah berbentuk infinitive juga, be. Untuk command perintah yang positif, be a good student, dimulai dari be a good student, jadilah murid yang baik. Be careful, hati-hati. Oke, untuk bentuk negatif atau command in the negative, don't, setelah don't baru to be-nya be. Don't be lazy, jangan malas. Don't be ridiculous, jangan konyol. Don't be confused, jangan bingung. Oke, jadi imperatif juga bisa menggunakan to be infinitive. Okay, I think that's all about to be. So I hope you understand about this material. See you in the next video. Bye bye guys.